Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan pertama dari Fun Trip pada hari ini. Kita sedang ada di Desa Napo. Nah, kebetulan di belakang saya ini adalah rumah peninggalan dari Pujuk Napo. Nanti kita akan coba masuk ke dalam. Seperti apakah ini benar-benar kuno, Mas Bur? Asik nih, masih istilahnya masih dirawat ya oleh Bapak Klebun dari Pujuk Napo. Nah, seperti apa di dalamnya? Kita lihat. Jadi boleh dikatakan ini adalah museum mini dari peninggalan Pujuk Napo. Nah, jadi tadi teman-teman sudah melihat ada beberapa peninggalan beliau yang masih dirawat dengan baik. Kita lihat ruangannya sekarang. Ini ada 4 pilar di sini. Ada beberapa, ini ranjang palek ya kalau di bahasa Maduranya, cuman ini masih baru. Ini yang lama, yang kuno. Kemudian ini juga kuno juga. Nah, ada sesuatu yang unik di sini, yaitu ini. Teman-teman boleh percaya atau tidak, ini adalah peninggalan dari Pujuk Napo, yaitu ini adalah biji apa namanya, mangga. Bayangin, kita lihat tangan saya. Mohon maaf, nih. Ini di sini tangan saya, jadi 1,5. Ini sudah dibelah menjadi 2. Kita lihat ya, Ahmed. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah biji mangga. Jadi ada 2 karena sudah dibelah menjadi 2 biji mangga. Jadi biji mangganya adalah 1,5 tangan saya. Jadi kurang lebih diameternya ini sekitar 20 atau 10 cm ya, atau kurang lebih 20. Ini adalah biji mangga. Kita lihat lebih dekat. Dan termasuk peti ini adalah peninggalan dari Pujuk Napo. Nah, sekarang saya ada di langgar katanya, kata orang Madura, atau musola kecil. Namun yang unik bukan musolanya, di dalamnya ada sesuatu yang unik yang dibawa dari Jabal Nur oleh Pujuk Nepal. Nah, seperti apa bendanya? Nah, informasinya nih, uniknya apa? Bukan bentuk batunya, namun cara membawa batu tersebut dari Jabal Nur ke Desa Napo ini. Kita lihat ya, Bro. Ayo, Bro. Di belakang kita, Bro. Nah, teman-teman, sebelum kita lihat apa yang saya sampaikan tadi, bukan bendanya, cuman cara membawanya yang unik. Namun sekarang saya ingin ngobrol dikit deh, sekitar 1 menit 2 menit sama keturunan dari Pujuk Napo, Pak Ibun ya. Nah, ini Bapak Ibun. Pak Ibun, kalau boleh tahu nama Pak Ibun sendiri, siapa Pak Ibun? Nama saya Abdul Basit. Abdul Basit. Kalau boleh tahu Pak Ibun ini keturunan keberapa Pak Ibun? Yang dari ke-11 dari Raden Abdul Jabbar Pujuk Napo. Berarti apakah segala bentuk waris ini atau Pak Klebun sendiri untuk kedepannya akan selalu diwariskan kepada keturunannya Pujuk Napo itu tersebut? Atau setiap kepala desa harus keturunan dari Pujuk Napo tersebut Pak Ibun? Nah, warisan itu adalah
Yang mana yang merawat itu adalah keturunannya yang ada di tempat sini. Jadi kalau turunnya ada di luar, nggak bisa merawat. Itu yang wajib merawat itu yang menempat di rumah sini, di sekitar rumah buyut itu. Itu yang punya kewajiban. Karena keturunan buyut Napo itu banyak di luar. Itu yang wajib merawat itu Ini yang Mas ada. Bor, sebenarnya bukan bendanya yang, kalau bendanya sih biasa sih, cara membawanya nggak biasa. Kalau orang sekarang kan bawanya pakai tenteng kresek atau pakai sepeda motor. Ini unik, nanti kita ceritakan ya. Kita lihat bendanya dulu. Nah, tempatnya ada di sini Mas Bor. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, di dalam ini ada beberapa benda. Dari segala benda ini ada sesuatu yang menarik buat saya, yaitu benda ini. Ini Mas Bor ya. Ini informasi dari Bapak Klebun. Beliau adalah keturunan ke-11 dari Pujuk Napo. Batu ini dibawa dari Jabal Nur. Namun cara membawanya ini beliau yaitu terbang. Jadi beliau informasinya ini duduk di sini dan batu ini terbang membawa beliau sampai nyampe ke Desa Napo. Nah, ini yang unik. Kalau zaman sekarang mungkin banyak yang tidak percaya. Banyak hal-hal mistis kalau zaman dulu karena kedekatan dengan Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang tidak masuk akal akan masuk akal. Kun fayakun, kurang lebih seperti itu. Terjadilah apa yang terjadi. Dan di sini ada beberapa peninggalan pula dari Pujuk Napo, yaitu informasinya kalau yang dibungkus putih ini entah payung atau apa, sepertinya payung ini dah hadiah dari kerajaan yang ada di Bangkalan. Waktu itu Pujuk Napo membawa buah-buahan mungkin untuk buah tangan ya, mungkin kalau sekarang. Kemudian raja dari Bangkalan juga memberikan hadiah kepada beliau. Namun dari segala semua ini yang paling menarik. Jadi batu ini adalah batu dari Jabal Nur. Beliau naik di atas ini, kemudian terbang nyampe ke Pujuk Napo ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi segala benda di sini ini yang paling menarik. Oke Mas Bur, itu aja informasi dari saya. Kita lihat lagi, kita keliling-keliling lagi. Oke, kita tutup. Nama daging lah kalau orang Madura bilang dari Pujuk Napo ini adalah Raden Abdul Jabbar. Jadi air sumber ini dipakai oleh masyarakat selain untuk mandi, nyuci, juga sikat gigi mungkin. Nah, kita lihat asal sumbernya ya. Ini asal sumbernya dari sini nih, Mas Bur. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kita balik deh kameranya. Udah kelihatan banget. Nah, sumbernya dari situ. Pinggir-pinggir nih sumber semua nih. Dan selalu diadakan pembersihan sumber ini setahun sekali. Menurut informasi dari Pak Klebun atau Bapak Kepala Desa ini setahun sekali, yaitu di bulan 10. Nah, seperti warga nih, dia digunakan untuk nyuci, mandi oleh warga sekitar ya. Jadi sumber ini hanya dibersihkan, bukan diambil dikeluarkan airnya, cuman kayak ada plastik-plastik, terus sisa-sisa apa ya, ini daun-daun yang masuk itu dibersihkan. Jadi dibersihkan setahun sekali. Nah, kita tak lagi akan menuju ke mana ya? Ke makam atau pesarian dari Pujuk Napo atau Raden Abdul Jabbar. Yuk, kita langsung sana, kita geser. Oke, assalamualaikum ya ahli kubur. Sekarang kita akan menuju ke, yaitu nama dagingnya adalah Raden Abdul Jabbar. Kita akan menuju sana.
Nah, ada sesuatu yang unik di sini di depan gerbang atau pintu masuk ke makam Raden Abdul Jabbar. Sebenarnya idenya adalah awalnya akan dibuatkan sebuah lafal di sini. Namun setelah dibuat lafal, ternyata tidak pas ukurannya. Padahal sudah diukur sampai 3 kali. Akhirnya ada petunjuk dari paman tersebut. Akhirnya mendapatkan ide untuk membuatkan ukiran ular naga dan ada lafal Allah di sini, dan ternyata langsung pas. Dan di pinggir-pinggir atau anggaplah sebuah jendela di sini ada gambar wayang di sini. Dan yang membuat ini semua adalah paman dari Bapak Kepala Desa yang keturunan yang ke-11 yang sekarang menjabat menjadi kepala desa sekaligus juru kunci. Oke, kita coba masuk ke dalam makam atau pujuk Napo ini ya teman-teman. Assalamualaikum. Nah, yang sebelah sini yang sedang ada di gambar atau di layar kaca teman-teman, ini adalah pujuk Naponya, yaitu almarhum Raden Abdul Jabbar. Dan sedangkan yang di sebelah kiri adalah istri dari pujuk Napo atau Raden Abdul Jabbar. Oke, Bor. Demikian informasi yang dapat saya berikan tentang Desa Napo atau desa wisata ini. Tadi kita udah keliling-keliling dari museum mininya sampai beberapa ada hal yang unik di Desa Napo ini. Itu aja yang dapat saya informasikan. Well, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you for watching my channel. Jangan lupa jika suka dengan channel ini, dan jangan lupa pula jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan tak lupa tayangan hari ini atau fun trip ini didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, yo bye-bye.